Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Arif Hidayat, guru SD Negeri Cipocok J2 Kota Serang, alhamdulillah bisa membersamai kita di sekolah kita tercinta untuk melakukan aksi nyata di modul ke-1. Salam bahagia untuk kita semua. Saya perwakilan calon guru penggerak di SD Cipocok J2 di angkatan 8 Kota Serang. Alhamdulillah bisa sampai ke tahap ini melakukan aksi nyata tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan diberkahi ilmunya, diberkahi segala yang kita lakukan untuk mensukseskan pendidikan di sekolah kita tercinta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif yang akan sama-sama kita lakukan, yang akan sama-sama kita terapkan di sekolah kita, yang insya Allah ilmunya walaupun belum banyak saya dapatkan dari program guru penggerak ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk sama-sama kita terapkan di sekolah. Salam kenal tadi udah ya Bapak Ibu. Agendanya yaitu yang pertama pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua eksplorasi konsep, dan yang ketiga refleksi. Nah, saya ajukan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu bisa menjawabnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Setuju Ibu? Setuju. Oke. Asal jangan berat aja hukuman. Asal jangan berat ya Bu ya hukumannya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang berani mengungkapkan alasannya? Ibu Ojah, alasannya kenapa Bu? Alasannya, kalau kita memberi penghargaan, jadi anak tuh tambah semangat gitu. Terima kasih Ibu Guru Zakia atau Ibu Ojah. Ya. Selanjutnya topik dalam eksplorasi konsep kali ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Mungkin ada yang pernah belajar juga kali ya. Yang pembelajaran yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini ada ini ya, ada kasus ya, contoh lah, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nih, ada A dan B. Anda dan teman Anda nih, coba ya, sobeklah secari kertas kecil, bayangin aja nggak apa-apa, nggak usah dicobek. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, misalnya apalah berharga, sangat berharga misalnya. Untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda nih tugasnya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka. Kira-kira, misalnya contoh nih, Bu Guru Ojah atau Bu Guru Zakia, maaf, dengan Bu Asimah. Bu Ojah, misalkan saya punya benda berharga lah ya misalnya uang lah ya Bu ya. Uang ya, karena ini benda berharga. Ataupun tadi kan disuruhnya tulisan. Ibu minta tolong ini digenggam. Sekencang-kencangnya. Nah, Ibu Asimah minta tolong itu gimana caranya Bu Zakiyah ini bisa
membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira bisa nggak? Gimana caranya? Bu Asima coba. Gimana coba kira-kira? Itu ada genggaman tangan nih, genggaman tangan yang bisa nggak nih? Kan kita kan ada kalanya kan kita itu pengen kayak murid ya, murid yang pengen suruh ngaku gitu kan. Mereka punya rahasia. Kita kan akan melakukan berbagai cara tuh untuk merayu, kayak kadang malah memarahi, membujuk, ya kan, memaksa. Ada yang bisa dipaksa, ada yang nggak bisa dipaksa. Ada yang bisanya dirayu, ada yang nggak bisa dirayu. Ya itulah contoh ini kegagalan. Tapi ibu aja langsung nggak dibuka-buka karena uang ya. Ya kan saya misalnya contoh nih ibu misalkan ibu ngegap gini, kan saya bisa bu minta boleh nggak minta yang ada di tangannya, atau maksa ya, dipaksa, ditarik gitu kan. Itu terserah, itu tergantung cara kitanya gimana gitu. Apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi nanti tergantung dari efek yang kita lakukan. Kitanya bisa atau enggak gitu loh. Berbagai cara kita lakukan. Selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada skalanya kita membuat orang bersalah itu bisa menguatkan karakternya, tapi ada juga kadang membuat mereka bersalah bukan menguatkan tapi membuat down. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada kalanya kita seseorang yang dewasa, ada kalanya memiliki hak untuk memaksa. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini ada beberapa, ini mungkin kelihatannya rumit ya Bapak Ibu. Saya cuman merangkum aja. Di sini ada beberapa disiplin positif. Yang pertama ini menurut dokter ya bacanya ya. Dr. William Glasser ya bacanya ya. Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang pertama itu katanya. Yang kedua, ada semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Di sini ada teori-teorinya, ada teori menghindari hukuman. Selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ada nilai-nilainya juga di bawahnya. Ini di sini ada model berpikir menenangkan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya di sini ada realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Mungkin ini terlalu rumit menurut saya. Nanti saya akan menyimpulkan lagi. Nah, di sini saya akan menjabarkan sering kita memberikan penguatan sama siswa. Kamu harus disiplin. Tapi apa sih disiplin itu sebetulnya gitu kan? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, yang kita bisa lihat di layar, disiplina itu artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid. Nah, jadi dari apa namanya? Berawal dari bahasa apa ini? Latin ya. Yang artinya belajar. Intinya disiplin itu bagaimana kita bisa belajar, intinya itu belajar dari sesuatu hal. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi terkadang disiplin itu kita artikan orang-orang tuh cuma pengen tidak terkena hukuman, pengen patuh sama seseorang, tapi tidak yakin dengan apa yang dia perbuat itu akan mendapatkan imbalan yang positif untuk dirinya sendiri. Kebanyakan kan orang-anak kita kan, jangan telat masuk ke sekolah itu supaya tidak dihukum. Tapi banyak yang kurang menyadari bahwasanya disiplin itu baik untuk dirinya sendiri, bukan karena hukuman itu gitu loh. Saya lanjut aja. Selanjutnya ada eksplorasi konsep.
teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita sama-sama bareng berdiskusi tentang hukuman dan konsekuensi. Nanti kita sama-sama akan berdiskusi tentang hal itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berlanjut dengan materi eksplorasi konsep. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke materi eksplorasi konsep. Ada teori motivasi, ada hukuman, dan penghargaan. Yang terakhir ada restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi motivasi itu yang pertama ada untuk menghindari dari ketidaknyamanan, yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan, yang intinya yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kita itu sebagai manusia, teori motivasinya itu kalau ada 3 menurut ini nih ya. Ada yang menghindari ketidaknyamanan, kita melakukan sesuatu tuh biar nggak menghindari ketidaknyamanan, pergi dari sesuatu, motivasinya menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapat imbalan, kita pengen sukses, misalkan bagi guru-guru mah ya, yang untuk PPG seperti saya, CGP, PPMM, itu kan motivasinya untuk mendapatkan imbalan berupa sertifikat. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi, saya ini perlu dihargai. Dengan motivasi ini saya pengen dihargai gitu. Makanya melakukan sesuatu itu dalam konteksnya motivasinya bertambah. Yuk kita sama-sama jawab ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya silakan Umi ya, boleh. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Coba sekarang jawab ya Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi nih kira-kira nih kasus ini nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini tuh hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, catat ya. Yang kedua, catat. Nanti bener nggak jawabannya ya? Beneran nggak jawabannya? Lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan bola atau lapangan futsal atau lapangan voli apa aja 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira jawaban Bapak Ibu bener nggak? Coba ya nanti kita lihat. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Ya, silakan coba nanti jawab dalam hati, boleh sambil dicatat boleh. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo PJOK nih, bener. Kira-kira konsekuensi apa hukuman ya? Nah, ya, kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat itu hukuman. Murid diminta untuk push up itu hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan. Jadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, yaitu karena dia numpahin air, makanya itu konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh mengenakan sepatu tapi dia nggak pakai sepatu hitam kan udah ada peraturannya, hukuman. Selanjutnya
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat 10 menit. Itu konsekuensinya karena dia terlambat. Karena lari itu kan di sini kan ini pelajaran PJK, bukan karena terlambat datang ke sekolah. Beda ini terlambat datang ke sekolah karena udah ada peraturan. Belum ya, karena ini di dalam pelajaran karena udah ada kesepakatan dengan guru. Gitu. Selanjutnya ya. Nih, perbedaan antara hukuman sama konsekuensi, perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman tuh. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang dia bersalah, apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ya karena hukuman itu pasti menyakitkan ya. Yang kedua itu ada membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Push up gitu kan, kadang-kadang capek, pegel ya. Hukuman itu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya kan dia numpahin minum tadi kan, atau apa tadi itu, ngerusakin barang teman suruh ganti, itu kan nggak nyaman buat dia kan. Anak membenci kedisiplinan, yang kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya paksaan. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi sifatnya stimulus, tanggapan. Ya tanggapan. Beda kan kalau anak disuruh tadi dihukum dengan bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan, beda. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Beda pasti ya. Hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, karena konsekuensi itu karena dilakukan berarti kan dirinya baik. Kalau hukuman kan karena memang dia perbuatan yang tidak baik, dihukum. Konsep dirinya buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, bukan untuk selamanya. Karena itu konsekuensi. Misalnya di kelas gangguin temennya aja bikin ribut, suruh keluar, ya kan? Atau misalkan karena menumpahkan minuman temennya, suruh ngambil pelan, suruh membersihkan. Itu konsekuensi yang harus diterima. Beda halnya dengan peraturan yang udah ada, dibuat, dilanggar, berarti itu hukuman gitu. Selanjutnya ada restitusi. Nah, mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Kemarin saya pernah bikin video Bapak Ibu tentang restitusi. Jadi ada beberapa tahap kalau kita mau marahin anak. Kalau kita itu cara gampangnya ya, kalau kita mau menstabilkan anak itu ada 3 tahap ternyata. Kita sering melakukannya. Saya bahkan kadang, saya mah sering ngelakuin, tapi kok nggak sesuai tahapan gitu tuh. Nggak sesuai tahapan yang kita lakukan kepada anak. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Gampangnya gini Bu, kalau anak-anak tuh punya kesalahan, itu kita perbaiki dengan yang namanya restitusi. Ya, misalnya anak itu tidak mengumpulkan PR atau tidak mengerjakan tugas. Nah, nanti kita ada caranya untuk menstabilkan si anak ini supaya memperbaiki kesalahannya dengan restitusi. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan si murid, ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, menawarkan kita bukan maksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi gini Bapak Ibu, saya juga baru tahu bahwasanya murid itu memang mempunyai kodratnya masing-masing, terutama kelas 1 ya, ibu guru. Di sini ada ibu guru kelas 1, Bu Guru Zakiyah.
kita harus melihat kodrat alam sama kodrat zamannya anak. Jadi nggak bisa kita itu menyamakan anak, memperlakukan anak itu sama semuanya. Misalnya, kamu ini harus nulis begini, harus bagus. Ada juga anak di kodrat alamnya dia, dari keluarganya memang belum mampu. Kodrat zamannya pun belum, karena dia tidak bisa melakukannya. Restitusi ini tujuan utamanya ya Bapak Ibu untuk kita sebagai guru itu memperbaiki kesalahan anak yang diperbuat dengan cara beberapa tahapan itu kita memvalidasi tindakan anak. Kemudian nanti kita terakhir itu ada meyakinkan anak tentang suatu tindakannya. Contoh, misalnya gini, kemarin saya udah buat video sama anak-anak saya. Ceritanya itu tentang tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Jadi anak saya tidak mengerjakan tugas. Kita tuh nggak boleh langsung. Nggak boleh langsung kamu mau marah itu nggak boleh. Kita tanya dulu. Tanya dulu. Nah, semua orang itu, ada kan memvalidasi dulu, pernah melakukan kesalahan, gitu kan? Kasih tahu dulu, biar dia itu nggak langsung ngedown. Semua anak, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk bapak atau ibu. Kita ini dulu. Kedua baru tanyakan pokok permasalahannya. Kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Tanyain baru. Jadi tahapannya itu jangan nanyain dulu, baru stabilkan dulu. Baru validasinya apa nih? Baru yang terakhir tuh, si anak kita tanyain. Pernah kan kita nanyain, terus kamu gimana, maunya gimana gitu kan. Terus kamu harusnya gimana ini, kan kita juga sering nanyain. Kadang-kadang kita langsung, anak tuh punya kesalahan terus langsung ditanya, maunya gimana. Jangan. Jadi tanya dulu, kuatin dulu mentalnya, menstabilkan dulu. Semua orang tuh pernah loh ngelakuin kesalahan. Semua orang tuh pernah melakukan seperti itu. Tapi jangan diulangin. Tanyain penyebabnya apa, kesalahannya apa. Terakhir kasih solusi dari dia apa, maunya dia kayak gimana. Misalkan kamu kemarin nggak ngerjain tugas ya, iya. Terus harusnya kamu gimana kalau kamu nggak ngerjain tugas? Saya akan mengerjakan tugas dengan baik Pak atau Bu. Nanti kan dia akan ngejawab tuh. Saya akan bertanggung jawab begini. Nah kita kuatkan di situ. Oke kalau begitu punya solusi. Jadi jangan sampai kita langsung ke pokok permasalahan atau langsung menjudge si anak ini, menjatuhkan anak. Ternyata saya baru paham Bapak Ibu, oh saya juga sering melakukan tapi kadang kebalik-balik. Kadang nanya dulu, diyakinin dulu, terakhirnya baru validasi. Nggak distabilin dulu. Pertama itu menstabilkan dulu, validasi, baru yakinkan. Gitu. Selanjutnya. Iya, betul. Ketika kita memvalidasi, lama-lama ya ketika kita memvalidasi sebuah kasus yang ada pada siswa, pada anak tersebut, jadi nanti secara tidak langsung kita juga melatih kemampuan anak untuk mengenal yang namanya konsekuensi. Iya, betul. Jadi di sini sebetulnya materi itu saling berkaitan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Sebagai seorang guru memang tugas berat ya Bapak Ibu buat kita tuh gak cuma ngajarin materi baca A, B, C, D, E, ngajarin agama, belajar agama, PJOK belajar olahraga, apalagi bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Sekarang berkaitannya apalagi sekarang sudah ada kurikulum merdeka ini, kita menuntut anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harus begini, harus begitu, anak gak boleh begini, gak boleh begitu. Terkadang kita sebagai guru juga suka dilema, nilainya pengen gede tapi nilainya nggak bisa gede, ya kan. Kadang-kadang ada di situ juga. Makanya sebagai seorang guru kita terus belajar sebetulnya. Kurikulum berubah, belajar lagi. Kurikulum berubah kayak Ibu Jakia sekarang udah berapa kurikulum yang beliau sudah hadapi. Dari tahun berapa Ibu ngajar? 84 ke 84 sampai 2023, berapa tahun itu? 84, seingat Ibu kurikulum apa aja? 84
90 apa di 90-an, Bu? Apa pertama itu? Yang apa ya? Lupa lagi ya. Lupa lagi. Ada apa 9 tahun 9 berapa? Ada tahun 90-an tuh kurikulum Kalau KTSE mulainya kapan? KTSP kayaknya tahun 2000-an? 6. Oh, 2006. Oh ya 2006 ya KTSP. Terus dari 2006 ke Kurtilas. Habis Kurtilas baru sekarang IKM. IKM. Kita guru terus belajar. Di sini juga di sini juga maksud dan tujuan saya adalah mengimbasi kepada teman-teman walaupun cuma sedikit ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat nanti insya Allah. Nah, mengapa lanjut ya? Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, di sini ada pembelajaran 3, eksplorasi konsep. Itu saya di modul saya itu ada di pembelajaran 3, itu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, kita harus lihat dulu nih, ada kasusnya nih. Mengapa tidak peraturan aja atau saja, mengapa harus keyakinan kelas? Saya waktu itu ngenalnya kalau di kelas cuma peraturan. Apa sih keyakinan, saya bilang ya? Yang saya tahu cuma peraturan kelas, ternyata ada keyakinan kelas ternyata di kelas itu. Karena saya kurang banyak belajar tentang seperti itu ya, tentang masalah peraturan-peraturan keyakinan kelas. Makanya saya di CGP dapat ternyata ada keyakinan kelas Bapak Ibu namanya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M apa 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini mah waktu Covid. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini. Nah, ini saya akan kasih contohnya langsung ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Tuh. Nih di sini nih ya. Pertama tuh kelihatan nggak? Kesepakatan kelas tuh. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ya, di sini kita bilang hati-hati. Ada juga kesepakatan kelas, ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ini kesepakatan kelas ya pasti ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi beda antara peraturan sama keyakinan kelas, itu berbeda. Tapi intinya adalah sama, narik kesimpulannya sama dari pokok yang nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Nah, di sini ya, kita lihat contohnya dulu. Peraturan atau kesepakatan nih, kita lihat ya. Selalu kembalikan buku ke temannya. Kira-kira itu apa? Peraturan atau kesepakatan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, coba nanti ya, lihat ya. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran atau antri. Kesepakatan. Oke, ada yang sepakatan, ada yang peraturan. Menggunakan masker. Peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tar. Nah, nih di sini ya. Jadi ini adalah pertanyaan apa ya? Kayak tadi ya, pemantik lah ya. Bahwasanya kita harus bisa nanti menarik kesimpulan. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebetulnya ini sama-sama peraturan dan sama-sama kesepakatan ya, atau kesepakatan. Tapi untuk mengambil kesimpulan bahwasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya ini, keyakinan kelas yang akan kita ambil itu apa? Kalimatnya seperti apa? Gitu loh. Apa yang akan kita yakinkan ke murid-murid kita? Kita lanjut nih. Nih, contohnya ya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke kelas itu merupakan peraturan juga di kelas. Tapi keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Jadi mengembalikan buku ke tempatnya
kita ambil keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Jadi ada peraturan bla 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 bla, ada keyakinan kelas. Dari peraturan itu kita cari keyakinan kelasnya apa. Dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita ambil keyakinan kelasnya itu adalah sikap tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya, kalau nggak mengganggu itu apa artinya? Berarti menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama. Itu tuh menghormati orang lain. Itu hadirnya ya. Sama komitmen. Komitmennya apa? Hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan. Menghormati orang lain. Keselamatan, kenapa keselamatan? Karena kalau kita melakukan kekerasan, efeknya itu sama keselamatan temannya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Untuk meyakinkan anaknya ini kesehatan, gitu kan? Bergantian atau menunggu giliran. Bisa kesehatan juga, bisa menghormati juga. Kalau menunggu giliran berarti bisa menghormati orang lain, bisa menghargai orang lain, bisa bersabar, macam-macam. Tergantung kita apa kesepakatannya gitu loh. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas, selamatan. Yuk kita coba ngambil satu contoh Bapak Ibu. Peraturan apa yang belum ada di sini kira-kira? Peraturan apa yang belum ada di sini tapi ada di kelas Bapak Ibu? Kira-kira apa? Apa ya? Apa? Hah? Mengejek. Mengejek temannya. Tidak boleh mengejek teman. Keyakinan kelasnya apa? Menghargai orang lain, menghormati orang lain. Apalagi coba kita ambil contoh yang lagi selain mengejek. Melaksanakan piket. Selalu melaksanakan piket. Apa keyakinan kelasnya? Hah? Bertanggung jawab. Apalagi? Kebersihan. Jadi beda ya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu memang anak-anak sudah tahu, bla 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 bla, tidak boleh mengejek, harus datang tepat waktu, tidak boleh mengganggu teman, hadir ke sekolah 15 menit, harus memakai masker kalau lagi sakit misalnya. Coba kita ambil contoh lagi, satu lagi misalnya apa ya, selain piket ya, harus memakai, misalkan kita ngambil peraturan kelas nih, bukan peraturan sekolah, harus memakai sepatu di lingkungan sekolah. Apa keyakinan kelasnya? Harus memakai sepatu. Apa? Kerapihan. Bisa masuk? Masuk. Selain kerapihan? Keselamatan. Masuk? Kenapa keselamatan? Takut kena paku. Jadi kita bisa bedain ya antara peraturan. Dari peraturan itu kita ambil keyakinan kelas. Sebetulnya Bapak Ibu harusnya kita buat peraturan kelas, kita buat ya, bisa juga kita pakai kayak ini, apa namanya nih? Apa namanya nih? Kok saya lupa? Apa? Note. Stick note ya. Stick note kita perintahkan dulu untuk anak-anak bikin peraturan kelasnya. Yang mereka inginkan apa nih? Jangan mengledek, harus tepat waktu. Kita gabungkan. Setelah kita gabungkan, kita ambil peraturan-peraturan itu menjadi beberapa peraturan ya Bu Mia. Nanti ambil tuh, misalkan ada 20 anak tuh. Ada yang sama kan pasti kan? Ada yang tidak boleh meledek. Kita ambil 10 misalnya dari peraturan kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita bikin keyakinan kelasnya. Misalkan kelas Bu Mia
Tadi, satu, harus datang tepat waktu. Keyakinan kelasnya apa berarti? Tepat waktu. Nih, komitmen sama menghormati orang lain. Nak, kamu itu harus komitmen, harus menghormati orang lain. Itu keyakinan kelasnya. Misalnya selalu mengembalikan barang temannya, harus mengembalikan barang pinjaman temannya. Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi harus dikasih tahu ke anak-anak, jangan cuma peraturannya aja. Tapi keyakinannya itu kenapa kamu harus mengembalikan buku temannya itu kenapa? Karena ada keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Gitu. Jadi harus bikin keyakinan kelas, harus bikin peraturan kelas. Peraturan dulu baru kita runcingkan ke keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada selanjutnya di eksplorasi konsep ada namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita juga banyak yang lupa. Satu apa nih? Bertahan hidup. Butuh kan kita? Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih sayang ya. Butuh nggak? Butuh. Butuh kasih sayang nggak Ibu? Butuh. Butuh rasa diterima? Butuh. Kalau tidak diterima kita bakalan merasa tidak percaya diri. Kedua, ini aja dulu ya, kesenangan. Butuh? Butuh. Apa kesenangan kita? Kebebasan. Tuh. Penguasaan. Butuh. Jadi ada 5 nih dasar manusia ini sebetulnya. Bertahan hidup itu udah pasti pokok. Harus makan. Kasih sayang, ya. Kita orang nggak dapat kasih sayang kayak mau mati. Ya kan? Hambar dunia ini. Rasa diterima, kesenangan, hidup kerja, punya kasih sayang, bisa diterima, tapi nggak punya kesenang, nggak bisa senang, ya sama aja. Kita disayang sama suami yang punya suami ya, sama yayang, sama pasangan, tapi kita nggak ada senang, kan nggak enak. Bebas, disayang, diterima, disenang, tapi nggak bebas. Mau kemana-mana susah, ya kan? Mau apa-apa nggak bisa, nggak bebas. Kita butuh kebebasan, penguasaan. Ada kalanya walaupun seorang perempuan butuh yang namanya penguasaan, betul? Apa contohnya penguasaan itu? Contohnya menguasai duit suami, ya, sabar satu. Apalagi kira-kira? Ya menguasai, serba bisa. Terus, ya apa aja ya penguasaan tentang ya kita bisa bertahan hidup, tapi tidak punya kasih sayang nggak enak. Punya bertahan hidup, ada kasih sayang, ada diterima, nggak ada kesenangan nggak enak. Ada kesenangan, ada kasih sayang, nggak bebas, nggak enak. Udah dapat 4-4-nya, pengen yang terakhir, penguasaan. Yang salah satunya kata Bu Reni adalah menguasai duit suami. Berarti para ibu-ibu jadi penguasa ya. Ya. Ada 5 ya Ibu, ingat ya, kebutuhan dasar manusia itu kita bertahan hidup udah pasti harus. Kasih sayang, nyari nih kasih sayang, jangan nyari kasih sayang jangan nyari kasih sayang di orang lain tapi ya, yang punya ini ya. Nyari kesenangan juga jangan di lain ya. Ya, kebebasan. Mentang-mentang udah dapat kasih sayang, udah dapat diterima, udah punya kesenangan, pengen bebas, akhirnya pergi aja kan, nggak bisa juga. Ya harus seimbang. 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Ya. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada tabel pernyataan, ada pernyataan-pernyataan di sebelah kiri. Ada siapa yang mengatakan, ya. Kita di sini nih sebagai guru ada posisi kontrolnya. Kalau kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti kita adalah pembuat orang yang merasa bersalah. Posisi kita ada di situ, ya.
Kalau kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita ada di posisi membuat orang yang merasa bersalah. Kalau kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita termasuk penghukum. Di situ posisi kita, penghukum. Kalau kita ngomong kamu tuh nggak pernah benar ya ngelakuinnya, berarti kita penghukum itu. Ya, ada posisi kontrolnya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ayo. Berarti itu kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Jadi kalau kita ke murid kita itu, ayo nak, ayo, berarti kita jadi teman. Ya, kalau ini kita mengatakan ini berarti kita menjadi teman. Kalau kita ngomong kamu nggak pernah benar, berarti kita jadi penghukum itu. Ya, ingat posisi kontrol kita. Kalau yang saya kecewa, ibu kecewa sama kamu, berarti kita pembuat orang yang merasa bersalah. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Apakah kamu mau mendapatkan hadiah apapun itu ya? Itu berarti kita sebagai pemantau. Kita harus bisa menempatkan diri kita. Kita akan menjadi pemantau, menjadi teman, penghukum, atau menjadi manajer atau ini nih, pembuat orang yang merasa bersalah. Kita posisikan diri di kita. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, bukan kita yang menyelesaikan, Bapak Ibu. Kita tanya ke murid kita, kamu ngelakuin kesalahan. Ayo, kamu gimana cara nyelesainnya? Berarti itu kita sebagai manajer. Karena manajer itu manage ya. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu berarti kita sebagai penghukum juga sama ya. Ingat, kita mengutarakan sesuatu kepada murid kita, ternyata nih Bapak Ibu, yang saya dapat nggak asal-asalan. Ada kalanya kita menjadi teman, ada kalanya kita bisa menjadi penghukum, pemantau, manajer. Yang paling baik itu jadi apa kira-kira Bapak Ibu? Yang paling baik kira-kira guru kita menjadi apa nih? Teman? Tergantung situasi dan kondisinya. Ya bisa, ya kalau memang anaknya salah, masa kita mau hanya jadi manajer? Kamu mau gimana? Anaknya bingung mau gimana. Kita harus ada tindakan dari diri kita ya. Biar ada manfaatnya nih ya. Mungkin nggak, saya juga baru paham Bapak Ibu. Oh, ternyata kalau kita ngomong ayo lakukan demi ibu bapak itu ternyata termasuk teman gitu tuh. Kalau kita bilang anak-anak, gimana menurut kamu? Itu jadi manajer kita tuh ternyata. Ada posisi kontrolnya ternyata sebagai guru itu nggak cuma guru aja. Ternyata ada beberapa posisi kontrol yang harus kita tahu. Makanya ada guru yang berhasil mendidik muridnya itu sudah mengetahui pedagogik atau cara mengajar atau cara mendidik anak. Kita tahu nih, kita harus ada di mana posisi kita. Gitu loh. Nah, yang tadi saya katakan nih, selanjutnya segitiga restitusi. Bukan segitiga biru atau segitiga segitiga pengaman, ya, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada segitiga restitusi. Nih, menurut modul ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan ketika murid kita melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang saya tadi udah bilang, jangan kebalik. Apa contohnya? Nih, kalau menstabilkan identitas itu gini, kalau ada murid kita yang bersalah, melakukan kesalahan nih. Ada beberapa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tadi udah mengatakan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu termasuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik sama nyelesain masalahnya. Gitu. Jadi nggak langsung ngejudge gitu. Ya. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi pertama kali kalau ada anak kita yang salah itu pertama menstabilkan identitas dulu ya Bapak Ibu. Stabilkan identitasnya, ini kata-kata yang bisa kita boleh kalau ada yang lain boleh ditambahkan nanti. Ya.
Berbuat salah itu nggak apa-apa misalnya, atau bapak tuh nggak nyari kesalahan kamu, bapak atau ibu itu nyari permasalahan gimana cara menyelesaikannya. Jadi stabilkan dulu identitas anak itu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nih kata-katanya nih, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu tuh bisa aja loh ngelakuin hal buruk, tapi kamu nggak ngelakuin kan, gitu kan biasanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu namanya validasi. Divalidasi dulu. Ketiga, apa yang penting? Keempat, kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Yang terakhir, apa kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi? Jadi setelah kita menstabilkan identitas si anak ini nih, biar nggak terlalu bersalah, biar tidak pusat fokus masalahnya doang, cara menyelesaikannya, kita ke validasi. Kita validasi nih, bisa dengan kamu bisa kan, kamu nggak ngelakuin hal buruk lain kan, misalkan nyuri tuh, udah nyuri, terus apa lagi misalkan jahilin temennya, kamu nggak ngelakuin lagi kan yang lain. Itu berarti setelah menstabilkan identitas, baru kita ke validasi. Jadi jangan validasi dulu, stabilkan dulu. Kalau kita ada anak yang bersalah, Bapak Ibu, jangan langsung ke validasi, ya. Nih, saya ulangi nih, stabilkannya dengan ini, dengan kata-kata inilah ya. Kalau misalkan mudahnya dengan kata-kata ini. Kalau mau punya cara sendiri, yang penting distabilkan dulu identitas si anaknya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa kata-katanya? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi ada anak yang ribut di kelas nih. Tanyain dulu, stabilkan dulu identitasnya, validasi dulu kebutuhannya apa. Terakhir, nanyain keyakinannya. Terakhir tuh, menurut kamu tuh kelas yang pengen kamu ideal tuh kayak gimana sih? Gitu tuh kan, nanti nanya tuh, kamu ingin jadi anak yang kayak gimana? Nah, tanyain. Karena setiap anak itu berbeda, nggak sama. Ada kodrat alamnya, ada kodrat zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru bisa menjadi di depan menjadi Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Mungkin Bu Nur yang lebih tahu ya, bener. Karena Ibu Nur yang orang asli, orang keraton. Ingarso Suntulodo, di depan memberikan teladan. Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah memberikan dorongan. Semangat. Ya, semangat. Tutpuri Handayani yang ada di logo SD ya. Tutpuri Handayani itu berarti di belakang memberikan dorongan. Ya Bu Reni, dudu dorongan sing didorong ya. Anaknya jatuh enggak? Ya, didorong semangat ya. Jadi kita sebagai guru, kata Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, beri contoh. Kalau kita nyuruh anak kita datang tepat waktu, kita harus tepat waktu. Kalau nyuruh kita anak jangan berkata kasar, kitanya jangan berkata kasar. Kalau nyuruh anak joget, ya kitanya joget. Ya bener ya. Memberikan contoh intinya ya, memberikan contoh. Nah, bisa ya. Ya kalau apapun lah yang kita pengen lakukan, harus kita lakukan duluan. Namanya Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, semangatin. Memberikan dorongan dari belakang, bukan didorong, tapi motivasikan anak-anak ini supaya termotivasi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke refleksi, nanti di sekolah kita saya akan menerapkan beberapa budaya positif yang akan kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Salah satunya pada pertemuan kemarin pada pendampingan individu, saya sudah mengutarakan bahwasanya saya akan membuat namanya kartu kebaikan.
Kartu kebaikan ini akan dibagikan kepada siswa dan akan diambil. Dan akan ada yang namanya buku catatan amal, bukan, tapi ada bentuknya ya. Buku catatan itu ada. Coba Adek sebentar, saya lagi nyari buku catatan. Kayak gini ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang namanya kartu kebaikan. Kartu kebaikan ini akan dikaitkan dengan yang namanya buku monitoring murid. Nanti di sini ada nama, ada kelasnya. Jadi anak-anak di sini ada beberapa poin dalam buku ini. Ada namanya sholat duha, ada pelanggaran, ada membersihkan lingkungan, ada juga sedekah dan menghafal Quran. Menghafal Qurannya itu surat-surat pendek dulu, jangan banyak. Di sini juga saya tuliskan ada checklist hafalan juz 30 ya. Nanti saya bikinin kelas 6, saya bikinin nanti, saya kelas 5 sudah saya bikinin. Saya terapkan dulu di kelas yang tinggi dulu 4, 5, 6. Nanti saya juga cetak ini stiker, nanti saya kasih ke wali kelas masing-masing. Kalau anak-anaknya punya pelanggaran, kasihlah stiker yang silang. Kalau anak-anaknya punya penghargaan, udah melakukan sholat duha, udah melakukan sedekah ataupun apapun penghargaannya, mau dapat 100, boleh nanti dikasih stiker yang berlogo sekolah kita SDN Cipocok Jaya 2. Nanti dipotongin aja masing-masing, ditempelin di bagian sini buku-buku ini ya. Kalau untuk penghargaan ditempelin di bagian kosong saja, nanti siapa yang paling banyak nanti dapat reward gitu, bisa. Kalau yang untuk yang udah ada kayak pelanggaran gini kan, udah ada kotaknya, boleh dimasukin di kotak-kotaknya. Nanti siapa yang melakukan pelanggaran paling banyak dapat hukuman gitu. Konsekuensinya apa ya kan? Hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Nanti kartu kebaikannya akan saya perbanyak, ininya pun insya Allah akan saya perbanyak. Nanti saya kasihin ke wali kelas 4, 5, dan 6 untuk memulai. Tidak bisa kalau semua dulu, takut terlalu banyak. Kita terapkan dulu ke kelas-kelas tinggi yang mudah dulu, baru nanti mengimbas kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Ini tenang aja, nanti saya cetakin ya ininya masing-masing anak. Kelas 6 ada 25 ya? 26. Sekarang anak baru kelas 4 ada berapa Bu Reni muridnya? 28. Nanti insya Allah akan saya cetakin ini. Kemarin kelas 5 sudah semua dapat buku monitoring ini, tulis nama, kelas. Nanti kalau ada pelanggaran apapun catat di sini supaya anak-anak tuh punya kontrol. Bahwasanya saya tidak boleh melakukan kesalahan, atau boleh melakukan kesalahan tapi jangan melakukan kesalahan yang sama atau berulang. Ya. Jangan seperti keledai masuk ke lubang yang sama. Selanjutnya refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah melakukan kegiatan ini? Hal apa? Bisa, siapa yang mau jawab? Silakan Ibu Is. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya jadi lebih tahu bahwasanya seorang guru itu harus berpihak pada siswa, yang artinya pendekatan pendidikan yang mengutamakan kepentingan serta kebutuhan siswa. Kesejahteraan siswa sebagai prioritas utama kita sebagai seorang pendidik, agar siswa tersebut merasa bermakna baik sebagai siswa maupun sebagai anggota masyarakat dalam lingkungannya. Jadi begitu. Maksud keberpihakan di sini adalah bahwa kita itu harus memprioritaskan segala kebutuhan siswa, baik secara sosial maupun secara akademik. Begitu Pak Arif setelah saya ikut kegiatan ini ya. Terima kasih Ibu Guru Is. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Silakan Ibu Mia, boleh menjawab. Ya, perasaan saya jadi lebih tahu lagi dan memahami tentang perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selain itu juga saya lebih tahu perbedaan tentang hukuman dan konsekuensinya. Ya, cukup. Terima kasih Bu Mia. Jawabannya luar biasa. Selanjutnya, saya akan menjadi guru yang seperti apakah?
Yuk, silakan ya Ibu. Ya, Iya. mau menjadi guru yang seperti apa? Saya akan menjadi seorang guru yang akan berpihak kepada siswa atau murid, dan saya akan mengajarkan sesuai dengan perkembangan zaman mereka dan sesuai dengan kodratnya mereka. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Ibu, jadi sebelum saya tutup ya, nanti ketika kita melakukan apa namanya, memulai pembelajaran, mungkin kita bisa contoh smart teacher ini saya bagus banget sih ya. Saya cuma menyarankan aja. Kelihatan kan? Gini. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan yang berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kiri atas bawah siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, kubung, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat bisa kan? Yang tadi pertama kan, tadi gimana tadi pertama? Oh, tangan ke atas, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan, duduk yang rapi siap berdoa, tar putar-putar tangan diputar, lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Baru kan senang. Bismillah ya. Ada juga, ayo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri. Bisa kalau sama-sama laki-laki. Ya kan? Toel kanan, toel kiri. Apapun lah terserah Bapak Ibu, nanti bisa diterapkan. Memulai kelasnya dengan budaya positif, hal-hal yang positif. Ya, mungkin Bapak Ibu juga banyak lah ya, banyak ice breaking ataupun nyanyian-nyanyian yang mungkin bisa kita terapkan. Kita nanti sama-sama. Bisa nggak kira-kira visi di setiap kelas? Anggarkan visi di setiap kelas. Oh, bisa saja Bu, kalau ada. Ya, mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Nanti segala macam apa namanya fasilitasnya bisa membantu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini undangan saya. Mudah-mudahan ilmunya bisa sedikit ada masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan bisa terus sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya sangat bangga di sekolah ini. Saya sangat bangga berada di antara Bapak Ibu semua. Jadi keluarga
SDN Cipocok C2. Saya sangat bangga, saya sangat senang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa memberikan manfaat buat sekolah, bisa membantu Bapak Ibu yang butuh bantuan saya, dan bisa saling mengisi satu sama lain kekurangan kita masing-masing. Terima kasih, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan penutup majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala SDN Cipocok Jaya 2 dengan ini sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap program guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kami ada seorang guru penggerak, yaitu Pak Arif Hidayat, yang menurut kami sangat luar biasa sekali gitu ya dalam melakukan perubahan-perubahan di sekolah. Di antaranya adalah banyak sekali program-program atau kegiatan-kegiatan sekolah yang dimunculkan yang lebih kepada kebahagiaan siswa atau student well-being seperti itu. Nah, di sini tentunya saya ingin memaparkan sedikit apa saja perubahan-perubahan yang sudah dikerjakan oleh Pak Arif yang berpihak pada murid. Di antaranya adalah Pak Arif ini sudah melakukan bimbingan inklusi atau bimbingan yang ekstra yang fokus kepada minat dan bakat siswa. Di antaranya adalah Pak Arif sebelum memulai pembelajaran, maka Pak Arif itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswanya, kepada muridnya ya. Misalkan tentang hobi, tentang kesukaannya apa. Nah, disitulah nanti Pak Arif memetakan bakat dan minat siswa dengan dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, itu menurut saya perubahan yang sangat luar biasa. Akhirnya siswa itu bisa terangkul semuanya, jadi tidak ada merasa yang tertinggal oleh pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan yang baiknya adanya pembiasaan-pembiasaan yang sebelumnya memang belum ada di sekolah. Di antaranya adalah pembiasaan sholat duha berjamaah khusus untuk kelas tinggi dulu ya, yaitu kelas 4, 5, 6. Nah, di sini menurut saya sangat bagus sekali ya, bahwa memang sesuai dengan brand sekolah kami, yaitu beriman dan berbudaya. Makanya di sini sangat ada keterkaitan ya antara program yang dibuat oleh Pak Arif dengan adanya program sholat duha ini, tentunya tadi bisa meningkatkan keimanan siswa seperti itu. Kemudian program lainnya adalah banyak sekali program kegiatan yang ekstrakurikuler ya, seperti itu di luar jam pelajaran. Di antaranya adalah kepramukaan lebih diaktifkan kembali ya. Kemudian ada kegiatan yel-yel siswa, kemudian ada ini yang menarik, ini ada kayak semacam pelatihan IT untuk kelas tinggi. Nah, ini menurut saya yang luar biasa untuk di sekolah dasar ya, untuk tingkat sekolah dasar. Kemudian ada juga pelatihan pengenalan aplikasi. Nah, di sini itu aplikasinya adalah tentunya buatan Pak Arif sendiri. Nah, ini yang menarik ya, yang menurut saya karena ada program guru penggerak, tentunya tadi bisa menggerakkan guru ya untuk lebih untuk terus bergerak ya dalam melakukan perubahan-perubahan tentunya. Nah, itu ya di antara beberapa perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Arif sebagai guru penggerak, tentunya sangat menginspirasi sekolah dan mudah-mudahan menjadi motivasi kepada yang lainnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Pada dasarnya saya sangat mendukung, mengapresiasi sekaligus mensupport penuh kepada program guru penggerak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat aja lah.